Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dan hari ini kami ada Ika Jaeger dari Jerman. Apa kabar Ika? Baik, John. Terima kasih. Boleh kasih latar belakang dari Ika sampai bisa ke Jerman dan bisa specialize di kuliner Indonesia? Silakan. Oke, saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, dengan orang tua, bapak sebenarnya dari Kutoarjo dan ibu dari lahir di Jakarta, tapi orang tua ibu dari Purworejo. Terus ya kebetulan saya anak perempuan satu-satunya. Orang tua saya, bapak masih kuno sedikit ya, jadi dulu itu perempuan harus bisa masak, katanya begitu. Jadi setiap kali ibu masak, saya harus ikut di dapur juga untuk lihat dia masak ya, sampai akhirnya masak itu suatu yang buat saya senang sebenarnya jadinya. Terus ya saya sekolah, saya kerja, tapi bukan di bidang kuliner, jauh bukan di bidang kuliner, saya di bidang accounting, kerja. Setelah itu menikah, dan setelah menikah suami langsung dan saya langsung pindah ke Bangkok sebenarnya. Terus tinggal di Bangkok setahun, habis dari Bangkok, terus kita pindah ke Beijing. Terus dari Beijing baru kita ke Swiss dan ke Jerman. Jadi dari Bangkok ke Beijing, terus Beijing ke Jerman gitu? Ke Swiss dulu. Oh, ke Swiss, oke. Ke Swiss dulu, terus baru ke Jerman. Ya, begitu habis menikah, ya kita langsung pisah kan, nggak ada family, nggak ada keluarga gitu loh. Jadi ya benar-benar saya tuh harus sendiri, dan di situ hobi masak saya benar-benar saya salurin gitu loh. Jadinya ya harus masak sendiri. Nah dari situ saya ya senang kuliner ya, masak di rumah coba. Jadi kegiatan sekarang apa di Jerman? Sekarang kegiatan saya di Jerman sebagai ibu rumah tangga, tapi juga saya mengajar masakan Indonesia di salah satu sekolah di wilayah kami tinggal ya. Jadi di Jerman itu setiap wilayah seperti ada satu sekolah yang disebut sekolah rakyat untuk warga di sekitar situ menyalurkan hobinya. Jadi ada fotografi, ada menjahit, macam-macam ya seperti itu. Nah, ada juga kursus memasak yang diadakan oleh mereka. Nah, saya salah satu pengajar di sekolah itu yang mengambil spesialiti masakan Asia. Jadi bukan cuma Indonesia aja, beberapa masakan Asia. Dan bagaimana respons dari rakyat Jerman? Responnya cukup baik, tapi prosesnya panjang juga ya. Jadi waktu mereka tanya saya tentang mengajar di sekolah, yang pertama mereka tawarkan ke saya adalah masakan di luar masakan Indonesia. Salah satunya misalkan Chinese, karena mereka tahu saya bisa masak Chinese juga, terus saya pernah tinggal di Cina, terus mereka tanya, gimana kalau masakan Chinese? Terus saya bilang, ya oke, tapi saya juga sebenarnya pengen gitu loh ngajar masakan Indonesia. Terus saya ajukan ke mereka, gimana kalau masakan Indonesia? Nah, pertama mereka bilang, tapi masakan Indonesia orang sini nggak kenal gitu loh. Jadi mungkin respon yang pesertanya akan sedikit, dia bilang gitu. Terus saya bilang, oke, saya akan buat Chinese satu kali, tapi saya juga mau satu kelas Indonesia. Saya bilang itu pertama kali ya. Terus mereka setuju itu. Yuk kita coba respon untuk masakan Indonesia gimana gitu. Terus waktu kelas pertama, waktu Chinese cooking banyak ya, seperti sampai waiting list juga. Terus waktu pertama kali buka kelas
masakan Indonesia, terus terang pesertanya tuh cuma sedikit, cuma 5 orang. 5 orang, dan itu sebagian juga karena mereka sudah pernah ke Indonesia untuk kerja atau untuk jalan-jalan, ya. Mereka isi questionnaire kelas saya, terus bagaimana masakan Indonesia. Ternyata respon mereka itu sangat positif gitu. Sampai sekolah akhirnya mempromosikan lebih banyak lagi masakan Indonesia. Saya dibuka 3 kelas jadi masakan Indonesia. Terus sekarang ini selalu waiting list masakan Indonesia. Jadi itu ada limit 12 orang ya, akhirnya setelah kedua kali kelas Indonesia, akhirnya ya saya kelas Indonesia itu selalu banyak peminatnya. Karena dari mulut ke mulut ya, mereka ya karena saya tinggal di kota kecil, bukan Munich tapi di luar Munich, jadi di mana sama seperti di Indonesia orang desa itu ngomong satu sama lain. Terus akhirnya ya kelas saya sekarang penuh gitu. Jadi hari ini kita bakal masak apa? Saya akan buat ini masakan yang saya buat terakhir di kelas masak saya di Jerman. Sebenarnya dapat idenya ini adalah jackfruit, nangka, gulai nangka ya. Cuma di Jerman itu kan nggak ada nangka. Jadi saya ganti dengan artichoke. Karena di sini banyak artichoke, apalagi kalau lagi musim panas seperti ini ya, ini lagi sessionnya, jadi banyak sekali artichoke. Jadi saya ganti gulai nangka menjadi gulai artichoke. Oke, silakan. Kalau di Indonesia itu cabenya beda ya, John ya. Cabenya cabai keriting, terus pemakaian cabai Indonesia itu bisa menjadikan masakan warna merah gitu. Sedangkan yang tersedia di Jerman itu adalah cabai yang berasal dari Thailand. Kecil seperti ini. Cabai ini cuma pedas aja, cuma nggak bisa ngeluarin warna merah gitu. Jadi saya akalin menggunakan juga cabai dari Italia yang besar seperti ini. Ini bisa untuk warna gulai itu jadi bagus. Karena kan orang Jerman itu kan nggak suka pedas. Bukan yang nggak suka, mereka nggak terbiasa dengan pedas gitu loh. Betul. Tapi saya juga nggak mau masakan saya itu terlihat, kalau gulai itu kan harus orange. Warnanya ya seperti merah, kuning, karena campuran turmeric. Kalau kuning aja kan namanya opor. Jadi ya saya campur ini supaya kelihatan merah seperti gulai asli Indonesia dan cabai merah yang seperti ini. Saya pakai 1 cabai besar, terus 3 cabai seperti ini, terus semuanya dikeluarkan bijinya ya, kita keluarin, terus kita potong-potong kecil, terus saya akan blender. Karena orang Jerman itu maunya efisiensi waktu, John. Jadi mereka masak nggak mau pakai waktu yang lama. Jadi saya berusaha untuk memodernisasikan masakan Indonesia gitu loh, dengan menggunakan alat-alat yang tersedia di sini, bukan seperti misalkan menghaluskan bahan ini bukan menggunakan ulekan tapi pakai blender gitu loh, untuk mereka untuk simpan waktu ya. Ya ini cabai saya masuk ke sini, terus ini bawang merah. Bawang merah mereka juga besar-besar, jadi saya cuma pakai 1 aja. Masuk ke sini, terus bawang putih. Ini adalah koriander yang sudah sedikit saya bakar, terus saya haluskan. Ini sekitar 1 sendok makan ya, 1 sendok makan. Saya masukkan. Terus cumin. Jinten ya namanya. Ini jinten ya. Saya masukkan, terus lada putih, terus ini garam, Himalaya garam, terus juga ini kunyit ya, John. Kunyitnya itu dibakar dulu bersama kulitnya sampai hitam seperti ini, terus dikupas. Itu maksudnya supaya warna kuning dari kunyit itu keluar pada waktu kita masak.
terus jahe. Waktu bakarnya pakai apa itu? Bakarnya bisa pakai torch atau pakai dipanggang di dalam oven aja, atau bisa juga dipakai wajan, dipanasin aja di atas penggorengan seperti itu. Tanpa oli. Tanpa oli, ya. Nah, terus ini jahe saya masukkan. Nah, dalam masakan gulai itu sebenarnya di Indonesia kita memerlukan kemiri ya. Tapi kemiri itu di sini tuh nggak ada gitu loh. Jadi saya ganti kemiri itu dengan antara dua, ini almond, biji almond, atau pine nuts. Ini yang biasa digunakan untuk pesto orang Italia ya, untuk saus spaghettinya orang Italia. Jadi saya ganti ini sebagai kemiri. Saya masukkan. Nah, terus kita blender. Oh, sorry, minyaknya juga ya. Ini minyak ini cuma untuk bantu supaya ini lebih mudah halus di dalam blender. Tambahkan sedikit air, sedikit aja untuk bantu juga supaya lebih mudah halus. Nah, ini sampai halus seperti ini. Itu tadi ada kemiri kan? Itu yang satu kemiri belum dipotong, yang satu dipotong ya? Saya nggak pakai kemiri, tapi pakai pengganti kemiri, John. Oh, yang Pakai itu. pine nut. Nah, ada Antara satu, dua, antara ada ini. satu, ya itu apa itu? Ini almond. Oh, almond. Jadi Oh, okay. antara dua, antara almond saya pakai atau pine nut. Nah, yang ini saya pakai yang pine nut. Jadi almondnya nggak usah dipakai. Oh, Salah I satu see. aja gitu. Oke, salah satu. Oke, good. Maksudnya ini ya sebagai pengganti aja ya. Ya, ya. Nah, selain yang halus tadi, tambahannya adalah daun jeruk, ya, daun jeruk, terus lengkoas, nah terus juga ini sereh. Serehnya 2 batang aja. Nah, setelah itu saya akan panaskan minyak ya, sebentar ya. Silakan. Saya pindah ya, John. Oke. Nah, untuk artichok ada 2 macam di sini. Kita bisa beli yang sudah dikaleng seperti ini, ya di sini. Ini udah dimasak seperti itu terus di-press ya di dalam kaleng. Atau kita bisa beli yang fresh seperti ini. Nah, kalau fresh seperti ini nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakannya gitu loh sebelum dimasak ya, sebelum layak makan gitu. Nah, sekarang saya panaskan dulu minyaknya. Saya menggunakan minyak canola campuran dengan coconut oil. Minyak Coconut kelapa. oil. Coconut Ini oil. minyak kelapa, ya. Nah, kenapa ada 2 minyak? Supaya harum, John. Biasanya kan kalau di Indonesia masakan Padang itu menggunakan minyak kelapa yang sudah diasap. Tapi di sini minyak kelapa itu lumayan mahal gitu loh. Jadi saya suka campur minyak canola dengan minyak kelapa. Oke, baik. Untuk taste supaya ada seperti di Indonesia gitu. Oke, thank you. Ya. Terus karena juga sekarang ini seperti tren semua orang pakai minyak kelapa di sini dan banyak orang Jerman tanya ke saya sebenarnya untuk apa minyak kelapa itu untuk orang Asia.
Nah, di situ juga saya tunjukkan sama mereka bahwa orang Indonesia memakai minyak kelapa juga untuk masak gitu loh. Karena kan minyak kelapa ini juga dia poin hotnya tinggi ya. Jadi dia tuh bisa panas sekali gitu dibandingkan minyak zaitun atau ya kayak seperti itu. Sedikit panas, kita masukkan bumbu. Masak sekitar 10-15 menit sampai bumbunya matang ya. Oke. Sambil menunggu bumbu. Itu dia punya setelan panasnya tinggi atau medium atau medium. Masakan Indonesia harus selalu medium. Jangan terlalu tinggi. Bukan seperti masakan Chinese, tapi kita pakai medium, dari rendah sampai medium. Karena butuh waktu untuk mengeluarkan wangi dan rasa dari bumbu itu. Kalau terlalu cepat, terlalu panas, bumbu akan cepat mateng, tapi nggak ada aromanya yang keluar, John. Sekarang lagi potong apa? Ini saya potong artichoknya, saya potong 2 aja, untuk nanti dimasukkan ke dalam tanah. Nah, sekarang masukkan ini santan ya, John. Santan ya, oke. Iya, ini santan. Saya masukkan. Waktu masukin santan, apakah harus nunggu gitu 5 menit atau gimana ya? Ya, benar. Waktu masukkan santan itu tunggu sampai bumbunya matang seperti tadi, 10-15 menit. Terus baru masukkan santan. Terus habis itu 15 menit lagi sampai santan mendidih. Terus nanti baru bisa kita masukkan yang itunya, apa namanya, artichoknya. Dan itu selalu harus diputer ya? Iya, kadang-kadang aja sih, John. Ya. Nah, sekarang selama waktu nunggu ini, saya tunjukin John gimana trim artichok yang segar ya. Oke, baik, thank you. Nah, ini artichok segar ya. Jadi yang harus ditrim itu bagian bawah harus dipotong. Habis seperti ini. Oke. Kelihatan ya? Ya. Nah, terus ini juga yang daun-daun yang paling bawah juga harus dibuang. Nah, terus ditrim lagi bawahnya. Lalu daun ini juga harus ditrim seperti ini. Jadi ujung-ujungnya harus dicabut, dibuang gitu loh, John. Sampai sekeliling, habis. Setelah itu dicuci. Nah, ujungnya ini, di antara ujung ini juga harus dipotong. Ini kan kelihatan ya sekarang sedikit hatinya dari artichok itu yang biasanya yang sekarang untuk saya masak gitu loh. Nah, habis itu dicuci. Waktu cuci harus sering dibuka seperti ini gitu.
setelah dicuci, kita kukus artichok itu. Dikukus 30 menit sampai 40 menit sampai bagian luarnya itu mudah dicopot. Ika, kenapa pilih artichok? Karena mempunyai sensasi seperti makan nangka, John. Oke, yang paling cocok ya. Ya, iya, yang paling cocok. Ini yang sudah dikukus. Artichok yang sudah dikukus, terus mudah dibuka. Nah, nanti saya akan buat seperti dipping, saus dipping. Untuk ini kan biasanya kalau orang Prancis makan ini pakai mayones dan bawang putih. Saus, mayones, dan bawang putih. Terus mereka cocol belakangnya, terus mereka makan daerah sini sampai habis ya. Ini bisa dimakan loh, John. Dicocol ke dipping, terus nah dippingnya itu saya mau pakai gulai dari saus gulai. Nah, kukusnya pakai apa? Pakai panci besar terus? Ya, kukusnya pakai panci biasa. Pakai panci biasa, gitu. pakai kukusan aja nih. Nah, sekarang nih udah matang. Ini udah bagus. Bisa tahu itu udah bagus karena mendidih atau bisa lihat dari? Bisa lihat dari teksturnya. Sudah kental, terus sudah keluar minyak-minyaknya. Lihat, kan udah ada minyaknya tuh, John. Ini kan dari santan, minyaknya udah muncul gitu loh. Jadi berarti airnya udah, dari bumbu airnya itu udah hilang. Nah, sekarang bisa masukkan artichoknya ke dalam. Masak lagi sekitar 5-10 menit. Seandainya kalau pakai slow cooking, bisa nggak kayak ini juga, slow cooking? Pakai slow cooking bisa, tapi waktu masukin artichoknya harus hati-hati juga gitu loh, karena kalau slow cooking itu kan ditinggal ya, John ya. Terus Betul. kita nggak tahu kapan si artichok ini mateng gitu loh. Kecuali kalau pakai yang segar tadi, seperti tadi. Nah, itu bisa pakai slow cooking. Kalau ini kan karena ini udah sebenarnya udah lembek ya. Jadi harus cepat aja masuknya, jangan terlalu lama gitu. Jadi segar tanpa dikukus ya? Iya, tanpa dikukus. Nah, itu biasa slow cookingnya berapa lama? Slow cooking itu biasanya 20 menit atau sampai 30 menit ya. Oh, slow cooking ya? Ya, kadang-kadang di Amerika kalau bicarakan slow cooking itu overnight gitu. Oh, itu yang pakai mesin ya? Yep. Itu mungkin biasanya ya 1 malaman gitu ya. Tergantung mereka stylenya, ya kan? Itu sama seperti rice cooker saya pikir. Ya, biasanya mereka overnight, besoknya udah dagingnya udah lumayan empuk. Ya, udah jadi nih, John. Oke, bagus. Terus cara saya ada 2 macam. Saya akan tunjukkan 3 macam how to serve the gulai artichok ini di Jerman ya. Pertama ini dengan itu di Jerman itu lagi banyak seperti ya vegan, vegetarian itu lagi tren ya istilahnya. Nah,
pertama-tama tuh orang Jerman selalu pikir, oh makanan Indonesia banyak daging gitu loh, nggak cocok untuk kita yang vegan. Terus saya bilang itu nggak benar. Saya bilang justru masakan Indonesia itu banyak sekali yang vegan ya, seperti urap, gado-gado, itu kan vegan semua ya nggak? Betul. Nah terus makanya saya tunjukkan ke mereka, ini loh vegannya Indonesia kayak begini. Mereka waktu pertama kali coba masakan Indonesia, wah mereka itu seperti, wow ini beda banget sama masakan Thailand, karena ini fresh, dia bilang. Seperti mereka bisa rasa flavor yang sangat fresh di dalam bumbu gitu. Karena memang kan kita pakainya bumbu segar ya, bukan bumbu bukan bumbu kering seperti masakan India atau restoran-restoran Thailand. Di sini itu banyak pakai bumbu yang sudah jadi juga gitu. Dan spice yang kita masukin itu juga banyak ya. Orang Jerman itu suka sekali sama rempah gitu. Jadi begitu saya bilang orang Indonesia itu makanan Indonesia itu banyak rempah yang dimasukin ke dalam. Oh apa aja gitu. Terus saya jelasin dari pala, dari kardamon, dari coriander seed, semua masuk ke situ. Terus mereka seperti begeistert itu seperti amazed. Oh iya saya mau coba. Akhirnya ya mereka coba dan mereka bilang beda sekali sama Thailand punya makanan. Nah ini adalah quinoa. Nah mereka lagi vegan itu lagi musim ya makan quinoa, terus karena nasi itu juga kan banyak karbo. Nah sekarang juga ada orang yang keto yang nggak makan karbo. Jadi saya coba antara dua itu, oke, masakan Indonesia tidak memakai karbo itu pakai apa gitu. Ternyata pakai quinoa ini seperti biji atau bunga, sebenarnya bunga dari Italia yang bisa dimasak seperti nasi. Seperti ini cuma dimasak seperti nasi pakai air. Ini bisa pengganti nasi ya. Bedanya apa rasanya? Nggak ada rasa, John. Ini sama seperti nasi. Jadi nasi itu kan juga nggak ada rasa sebenarnya. Cuma kadang-kadang diinfuse dengan wangi yasmin atau wangi melati atau wangi pandan. Ini sama seperti nasi, nggak ada rasa apa aja. Saya akan tunjukin kamu yang bentuk bijinya ya. Nah, ini bijinya sebelum dimasak. Terus campuran airnya? Airnya itu sama seperti nasi. Jadi kalau orang dulu itu misalkan dari kalau kita masukin ini ke dalam air, nah dari permukaan itu ya sampai setengah jari sini, sampai ruas jari satu airnya. Oke, bagus. Ya, sama aja seperti masak nasi. Nah, terus Tapi pakai rice cookernya juga waktunya sama atau gimana tuh stylenya? waktunya sama. Waktunya sama ya? Ya sama. Atau cuma pakai panci seperti saya ini, pakai panci terus masukin air terus tutup, api kecil, biarin aja sampai airnya kering gitu. Nah, terus ini kita taruh di sini. Lumayan cantik. Ini ya, John. Nanti saya Bagus. taruh di meja, nanti bisa lihat sendiri gimana. Nah, ini presentasi saya kemarin waktu saya masak Indonesia dengan bahan-bahan lokal di Jerman. Nah, terus biasanya gulai itu kan enak juga sama kambing. Nah, di sini itu daging kambing itu juga mahal ya. Orang Jerman nggak mau untuk makan hari-hari itu terlalu banyak keluarin uang gitu loh. Jadi yang banyak di sini juga adalah sosis. Nah, mereka ada sosis kambing. Sosisnya ini isinya kambing, daging kambing, dan daging sapi campuran. Nah, ini juga enak. Jadi kayak gulai kambing. Nah, ini saya taruh di atas.
ini sebagai saus. Mereka makan itu aja ya, sausage tanpa nasi Iya, atau tanpa nasi, iya. hanya sausage gitu. Interesting. Iya. Nah, seperti ini. Bagus, bagus. Nah, satu lagi adalah ini yang saya bilang tadi ya, yang sudah dikukus, Kukus. artichok. Terus biasanya orang Perancis itu makan dengan saus bawang putih, mayones yang dicampur bawang putih. Nah, ini saya mau kasih campuran ini. Enggak? Iya, sedikit ke bawah. Sedikit ke bawah, Sedikit ya. ke bawah, oke. Ya. Atau nanti Ika bisa kirim foto gitu Ya, aja boleh. gitu ya. Itu lebih mudah. Oke. Ya gini. Terus ya kalau ini makannya caranya gini. Jadi ini dikupas gitu, nah terus dicocol gini, terus digigit. Oke. Sampai ininya hilang. Sayang saya tidak ada di situ ya. Kalau nggak bisa ikut makan. Ya. Nah, udah selesai tuh, John. Oke. Nanti saya kirim fotonya ya. Wah, pemirsa Kabari bisa lapar sekali sekarang, ngiler terus. Oke, sekarang saya mau tanya ya, challenge-nya untuk mendapatkan bumbu Indonesia di Jerman bagaimana sekarang? Sebenarnya untuk challenge-nya bumbu Indonesia susah sih enggak, cuma ada beberapa yang tidak bisa kita dapatkan di sini ya. Karena maksudnya sebenarnya masakan bumbu yang dipakai di masakan Indonesia itu sama seperti bumbu yang dipakai di masakan India atau Thailand. Mirip-mirip, ya kan? Jadi kita bisa pakai itu. Tapi ada sebagian yang tidak bisa kita dapatkan di sini, ya caranya itu pengganti. Kita cari penggantinya apa. Atau kalau yang tidak harus, maksudnya itu bukan bahan pokok, jadi itu bisa di skip aja. Kayak misalkan daun salam. Nah sebenarnya kan gulai ini pakai daun salam, pakai daun kunyit, ya kan? Kalau di Indonesia kan lengkap kayak gitu pakai. Nah karena nggak ada di sini, ya udah skip aja. Itu tidak mengurangi rasa gitu loh, John. Tapi bahan pokoknya itu seperti koriander, sereh, ketumbar, sereh, dan daun jeruk dan cabai itu yang benar-benar rasa pokoknya gitu loh, sama kunyit ya, kayak gitu. Challenge-nya itu aja sih, harus kreatif ya, terus harus coba cocok nggak ini gitu loh. Kayak misalkan kemangi, di sini kemangi agak susah. Nah penggantinya kemangi adalah ini daun basil dari Vietnam. Ini rasanya persis sekali kemangi kalau dimakan. Dan itu tahan berapa lama itu? Kalau di pot gitu, itu bisa tahan lama dan bisa terus pohon. Saya banyak nanam pohon sebenarnya. Nanam, oke. Iya, nanam sendiri. Nah, seperti kunyit juga saya tanam. Karena di kelas Jerman itu, orang Jerman itu, mereka senang history. Mereka senang, jadi bukan cuma masak, bukan cuma makan, tapi mereka mau cerita di balik makanan itu. Nah, challenge-nya itu bikin cooking class di Jerman itu kita juga harus belajar semuanya gitu loh. Susahnya saya itu nyari referensi tentang history makanan di dalam Google ya, maksudnya di dalam internet. Kadang-kadang itu susah sekali carinya, misalkan kenapa ikan asin ada di Indonesia. Ya, karena kenapa Indonesia harus bikin ikan asin, padahal kan laut gitu loh. Kenapa harus dibikin ikan asin kayak gitu. Terus belajar bikin ikan asin tuh Indonesia dari siapa? Tahu sendiri kah atau koloni kah yang bawa, kan seperti
buat bir misalkan di Indonesia itu kan orang Belanda yang bawa ya gitu, kayak gitu. Nah terus kadang-kadang saya bawa contoh tanaman daun kunyit. Nah seperti itu saya punya daun kunyit tinggi tuh John, ya Oh ya, kelihatan nggak? oke. Ya. Ya itu saya bawa ke kelas tuh John. Jadi saya bilang mereka orang Indonesia itu udah pakai kunyit, itu juga lagi tren di sini. Jadi semua orang pakai kunyit. Sampai cappuccino pun pakai kunyit, namanya golden cappuccino. Itu dipakein kunyit. Dan kalau mau tahu sejarah dari bumbu atau masakan, itu dapat informasi selain Google ya. Dan tadi Ika bilang Google kadang-kadang susah untuk mendapatkan informasi itu. Sumbernya yang paling bagus dari mana? Saya tanya Om William, dan referensi bukunya Om William, Flavor of Indonesia, itu juga lengkap informasi tentang bumbu Indonesia. Dari situ saya juga catat, terus saya bisa untuk informasi yang ikut kelas saya gitu loh. Sekarang ngajar masakan apa aja? Masakan Indonesia apa aja di sekolah? Saya pernah bikin pepes tahu, pepes tempe. Kadang-kadang saya ajak mereka juga untuk coba cek Asia market gitu loh. Karena kayak tempe atau tahu itu nggak ada di supermarket biasa. Jadi kita harus ke supermarket khusus yang jual-jual bahan-bahan Asia. Nah, kadang-kadang saya juga bawa bahan-bahan itu dari toko Asia itu supaya mereka tahu, oh bisa cari bahan ini di toko Asia gitu. Thank you Ika buat ini, is very interesting ya. Ika, pesan terakhir untuk pemirsa Kabari, silakan. Pesan terakhir, ya kalau bisa cintai masakan Indonesia, terus presentasikan masakan Indonesia itu dengan sesuatu yang positif, karena kebanyakan kalau yang saya tahu gitu ya, dari teman-teman Indonesia, kalau ada orang asing tanya seperti apa sih rasa masakan Indonesia gitu, mereka tuh udah, orang Indonesia tuh jawabnya, enak, pedes gitu. Sedangkan untuk orang asing rasa pedas itu, wah nggak mau nyoba karena terlalu pedas gitu loh. Karena untuk orang Indonesia tuh kayaknya yang enak tuh pedas gitu, sesuatu yang pedas. Tapi menurut saya itu bukan rasa yang pokok ya, maksudnya bukan rasa yang harus ditonjolkan. Kalau saya ditanya masakan Indonesia itu seperti apa, saya akan jelaskan rempah-rempah yang ada di dalam masakan itu. Terus mereka akan interesting. Oh iya, saya mau coba, kayaknya enak tuh. Nah, setelah saya coba masak itu, baru saya jelaskan ke mereka kalau di Indonesia makan ini rasanya pedas. Kalau mau coba yang original, masukin tambahin chili. Saya bilang itu. Promosikan masakan Indonesia dengan yang positif. Oke. Terima kasih Ika untuk memberi banyak pengajaran ke kita ya. Pemirsa Kabari, saya John Uy, dan jangan lupa subscribe ke YouTube Kabari, dan sampai kita berjumpa lagi. Sekian dulu. Thank you. Terima kasih ya John.